Tujuan diciptakannya manusia di bumi adalah untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Allah menghendaki agar manusia menyembahnya dengan iman yang sungguh-sungguh, hati yang benar-benar mengasihi, dan bersandar secara penuh pada Tuhan di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah kesesatan dan penyesatan, berhala dan penyembahan berhala, sehingga banyak manusia yang hilang, tercuri. Oleh karena itu, Bapa, pemberi perintah, mengutus firman, pelaksana perintah ke dalam dunia ini untuk mencari yang hilang, menuntun yang ditemukan, menyelamatkannya dari dosa, dan memelihara yang telah diselamatkan. Demikianlah firman itu telah menjadi manusia dalam rupa manusia Yesus. Terdengar seperti asumsi, tetapi dalam Alkitab Bapa berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Dicatat, digarisbawahi, firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Bapa bilang, firman-Ku yang keluar dari mulutku, Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Apa kata Yesus? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar, garis bawahi, aku keluar dan datang dari Allah. Dua ayat itu meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar firman yang menjadi manusia. Selanjutnya, apakah daging manusia Yesus diciptakan? Jawaban singkatnya, daging Yesus Kristus tidak diciptakan. Dalam artian, daging manusia Yesus bukanlah sungguh-sungguh daging yang berasal dari manusia yang diciptakan dari tanah liat. Bukan. Daging manusia Yesus itu benar-benar firman yang menjelma menjadi manusia, yaitu firman yang sedang tidak mengenakan kemuliaannya. Didasari oleh fakta sejarah, yaitu malaikat Allah menjelma menjadi manusia dewasa sempurna pada zaman Bapak Abraham, makan dan minum bersama Bapak Abraham. Hal itu menjadi sangat mungkin pada zaman Masehi. Firman menjelma menjadi janin, kemudian oleh kuasa Roh Kudus dimasukkan ke dalam rahim Maria dan numpang makan di sana untuk pertumbuhannya. Ya, itu jawaban singkat. Argumennya sama makna atau selaras maknanya dengan firman itu telah menjadi manusia dan didukung oleh fakta sejarah atau peristiwa yang terjadi pada zaman Bapak Abraham. Ya, itu sangat kuat. Tetapi jika dijelaskan secara panjang, saya membaginya ke dalam dua bagian. Menurut pandangan manusia atau hikmat manusia, menurut Allah atau hikmat Allah. Dari segi hikmat Allah, Yesus Kristus itu tadinya dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah bermakna setara dengan Allah karena Dia sendiri adalah Allah. Kemudian firman yang dalam rupa Allah ini merendahkan diri, meninggalkan kemuliaannya, menjadi sama seperti seorang hamba. Siapakah Dia? Dalam rupa manusia Yesus. Tentang manusia Yesus ini ada tertulis, duduk di pangkuan Bapa, Bapa dari kekekalan, yang kudus dari Allah, anak manusia. Hal itu akan bernilai benar apabila daging manusia Yesus ini memiliki kesadaran penuh akan pengalamannya
hidup bersama-sama dengan Allah, mengasihi Allah dan dikasihi Allah, dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa. Itu dia harus memiliki kesadaran penuh akan hal itu. Jikalau daging manusia Yesus diciptakan, maka manusia itu sendiri tidak mungkin memiliki kesadaran akal hal-hal yang demikian. Ya, itu sangat jelas. Sedangkan yang dipandang dari segi hikmat manusia, yaitu sebagai keturunan perempuan Adam. Meskipun Tuhan yang mengatakan itu, tetapi itu dipandangnya dari segi daya tangkap manusia tentang misteri keilahian Yesus Kristus atau kemesiasannya. Jika benar-benar daging manusia Yesus itu berasal dari daging Adam, maka ada dua hal yang harus terjadi atau tidak dapat dihindari, yaitu berasal dari tanah liat, yang kedua terkena dosa asal. Dan itu menjadi tidak mungkin. Yang kedua, anak Daud, tunas Daud, genetika Daud. Untuk anak Daud sama tunas Daud itu kita sepakat karena lahir dari garis keturunan Daud, setuju. Tetapi genetika Daud, artinya daging yang berasal dari dagingnya Daud, itu akan bernilai benar apabila daging Yesus Kristus ini benar-benar daging Maria, daging yang berasal dari daging Maria, yang membuat kita berkesimpulan bahwa daging manusia Yesus ini berasal dari daging Maria jikalau pada saat pembentukannya ada pembuahan sel telur. Ya, dan saya yakin Tuhan bukan memakai satu-satunya cara yang demikian. Karena ada contoh nyata yang sebenarnya ada dan seharusnya kita tahu itu sebagai contoh. Dan saya lebih berpegang pada daging Yesus tidak diciptakan dalam artian daging Yesus bukan berasal dari daging dari manusia yang berasal dari tanah liat. Dan hal itu menjadi logis berkesinambungan dengan hal-hal yang tertulis tentang dia. Misalkan duduk di pangkuan yang kudus dari Allah, anak manusia. Kalau anak manusia itu, kan ini yang berbicara manusianya. Manusianya itu berkata, aku anak manusia. Nah, kalau dia mengatakan dia ini anak manusia, berarti sebelumnya itu dia bukan manusia. Dan dia hidup bersama-sama dengan Allah. Dan dia menyadari akan pengalamannya itu dia. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa daging manusia Yesus tidak diciptakan. Lalu, apakah daging manusia Yesus ini Allah? Ingat, pada waktu firman menjadi manusia, kemuliaannya, kealahannya ditinggalkan. Itu ya. Nah, sekarang firman yang menjelma menjadi manusia ini sedang tidak mengenakan kemuliaannya, kealahannya. Lalu, apakah daging manusia Yesus ini disebut Allah? Itu yang ditanyakan oleh Umi Rifa. Allahnya yang mana? Untuk kita ketahui apakah daging manusia Yesus itu Allah atau bukan, kita mengajukan 3 pertanyaan. Pertama, Yesus, siapakah engkau? Yang kedua, Bapa, siapakah Yesus? Pertanyaan ketiga, Bapa, siapakah engkau? Sekarang kita jawab pertanyaan pertama. Yesus, siapakah engkau? Jawab Yesus, aku adalah dia. Dia siapa? Dia siapa? Ini. Dia yang dimaksud adalah Allah. Dari mana kita tahu dia yang dimaksud di situ itu adalah Allah? Dalam doanya yang berbunyi, Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Makna ayat itu adalah, ini adalah nama Allah, nama Bapa. Nama Bapa ini telah diberikan kepada Yesus Kristus. Itu berarti Yesus Kristus adalah Allah. Yang dimaksud dengan nama Allah adalah kemuliaannya yang ditinggalkannya di surga. Itu ya, jelas itu ya. Kalau secara harafiah, logiknya manusia, nangkapnya, ini adalah nama Bapa. Kalau nama ini sudah diberikan kepada Yesus, itu berarti Bapa sekarang nggak punya nama ini lagi. Nah, itu menjadi tidak logis. Jadi yang benar adalah, yang dimaksud dengan nama adalah kemuliaannya, kegilang-gemilangannya, yang ditinggalkannya di surga. Gitu ya. Udah paham? Pikirannya udah terbuka mulai ya. Jawaban pertama apa? Aku adalah dia. Dia siapa? Dia Allah. Sekarang pertanyaan kedua. Bapa, siapakah Yesus? Bapa berkata, Yesus itu aku. Dari mana kita tahu? Bapa berkata, aku adalah Allah. Akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tahu-tahu, Yesus Kristus adalah juru selamat. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah aku. Siapakah aku? Aku ini Allah. Itu berarti Bapa berkata, Yesus itu aku. Oke. Mungkin di situ Anda kurang yakin.
Kita lanjutkan pada pertanyaan ketiga. Bapa, siapakah engkau? Bapa bilang, aku adalah aku. Aku yang di sini, aku juga yang di sana. Aku ini Bapa, yang sedang di antara kamu itu, aku juga. Kenapa bisa begitu? Karena dia itu firman-Ku, karena firman itu sendiri adalah Allah, yang mana firman itu sendiri adalah aku. Ingat, apa maknanya? Maknanya adalah daging manusia Yesus itu Allah. Kenapa? Karena aku. Oke. Jawaban kedua kurang meyakinkan. Jawaban ketiga kurang meyakinkan. Ada jawaban satu lagi. Aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Aku ini Bapa, aku adalah aku. Bapa mengutus aku, Yesus, kepadamu. Nah, ini menjadi jelas. Aku ini Bapa, aku juga yang Yesus. Aku adalah aku. Itu ya. Itu berarti Bapa itu Allah, firman itu Allah, Roh Kudus itu Allah, daging manusia Yesus itu Allah. Sekarang kita punya 4 Allah. Bingung? Nggak usah bingung. Begini, daging manusia Yesus setelah menyelesaikan tugas kemesiasannya, dia akan naik lagi ke surga. Setelah mati dan bangkit, kemudian naik ke surga. Ketika di surga, maka kemuliaan yang ditinggalkannya itu akan berdiam di dalam daging manusia Yesus. Menjadi satu. Jadi, kealahannya dan daging manusianya ini bukan 2 hal yang terpisah, tetapi satu. Karena firman, ini daging manusia Yesus ini firman, yang ditinggalnya itu adalah kemuliaan. Nah, kemuliaannya itu hinggap lagi, berdiam lagi di dalam diri daging manusia Yesus ini. Sehingga keduanya adalah satu. Karena keduanya itu memang firman. Firman itu sendiri kan punya kemuliaan. Dan kemuliaan dan dagingnya itu adalah satu. Tidak bisa 2. Hanya ada Allahnya dan ada manusianya. Begitu, ya. Paham ya? Nah, itu berarti kita bukan punya 4 Allah, tetapi ada 3 diri. Tetap 3 diri, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tetap 3 diri, nggak bisa 4. Satu Allah, 3 diri. Satunya di mana? Ya, saya sudah jelaskan di video pertama. Firman, ini kita kembali dulu, sebelum dia manusia. Ini firman sebelum menjadi manusia. Kalau sudah melaksanakan tugas penciptaan, dia akan kembali kepada Bapa dan berdiam di dalam diri Bapa menjadi satu. Itu ya. Kemudian pula Roh Kudus, kalau sudah melaksanakan tugasnya, tugas pengontrolannya, dia akan kembali lagi kepada Bapa dan berdiam menjadi satu. Itulah satunya ya. Nah, sekarang kita bicara tentang Yesus. Yesus ini punya fisik, udah punya tubuh fisik. Kemudian kemuliaannya tinggal di dalam dia. Itu berarti kita berhadapan dengan 2 Allah yang terpisah. Ada Bapa Allah dan Yesus ini Allah. Yesus ini Allah terpisah karena diberikan kemuliaan dan hidup di dalam dirinya sendiri oleh Bapa. Sehingga menjadi 2 Allah, sungguh-sungguh 2 Allah, berdiri sendiri. Lalu, satunya itu di mana? Satunya itu adalah totalitas keberadaan Sang Bapa ini berkenan diam di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, sehingga menjadi tetap satu Allah, bukan 2 Allah. Itu ya. Jadi, penjelasannya bagaimanapun, kita tetap menemui satu Allah. Hanya satu Allah ini, dirinya ada 3. Udah paham ya? Yang lebih benar itu satu Allah 3 diri. Ingat, Bapa Allah, Firman Allah, Roh Kudus Allah. Ternyata daging manusia Yesus itu juga Allah. Kenapa? Daging manusia Yesus itu bukan dari daging yang berasal dari manusia yang diciptakan dari tanah liat, tetapi daging yang benar-benar jelmaan firman. Kalau kita bandingkan Bapa dan Yesus, mana yang lebih besar? Ya, orang kadang memahami hal seperti itu karena Bapa itu dikenal sebagai sumber. Bapa itu melahirkan. Bapa itu menganugerahkan. Bapa itu memberikan. Tetapi Yesus Kristus berasal dari sumber. Yesus Kristus dilahirkan. Yesus Kristus dianugerahkan. Yesus Kristus diberikan. Jadi Yesus Kristus ini pihak yang menerima apapun dari sumber. Kalau duanya kita bandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, kadang yang berkata Yesus itu lebih kecil. Itu salah itu. Kenapa? Karena Yesus dan Bapa itu satu. Dan tidak mungkin Allah yang satu lebih rendah dari dirinya sendiri. Dari mana kita tahu dia satu? Ya, Bapa bilang Yesus itu aku. Aku kok
Bagaimana aku lebih rendah dari aku? Kan begitu logiknya. Aku ini satu orang. Yesus itu Allah. Bapa itu sendiri. Secara kealahan Yesus itu Bapa. Tetapi secara diri dia menjadi dapat dibedakan dari Bapa. Karena Yesus itu tertikam, sementara Bapa tidak. Jadi Allah kita itu tetap satu. Tubuh fisik Yesus, kemuliaannya berdiam di dalam tubuh fisik Yesus. Kemudian totalitas keberadaannya Bapa itu berkenan diam di dalam diri Yesus menjadi satu. Kemudian pada akhir zaman, Allah yang satu ini turun dan bertahta di atas satu tahta. Duduk bersama di atas satu tahta. Dan yang duduk itu nggak bisa duduk begini, berdua, nggak bisa. Tetapi yang benar adalah Bapa berkenan diam di dalam diri Yesus. Totalitas keberadaan Bapa itu berkenan diam di dalam diri Yesus sehingga menjadi satu. Allah itu saling mendiami. Jadi 3 diri itu bukan seperti ini ya. 1, 2, 3 seolah-olah kelihatan 3-nya. Enggak. Jadi Allah itu saling mendiami. Sehingga yang terlihat itu cuma satunya. Bukan 3 begini. Bukan. Ini kalau diikat jadi satu kan. Tetapi 3-nya tetap kelihatan. Allah itu nggak kayak gitu. Allah itu saling mendiami sehingga yang terlihat dari luar itu cuma satu. Iya, logiknya memang satu. Cuma secara diri itu bisa saling memisahkan diri. Iya. Kenapa kita bisa bedakan? Karena Allah yang satu ini saling memisahkan diri. Firman bisa keluar dari Bapa, Roh Kudus bisa keluar dari Bapa. Makanya kita bisa bedakan ketiganya. Tetapi Allahnya tetap satu. Ini ilmu yang sulit tapi berharap Anda mengerti.